Halo, selamat jam segini bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan dengan keluarga di past life. Mari kita simak apa saja keterangannya. Udah ngopi semua? Mari kita ngopi. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang past life. Sebelumnya ada yang pernah bertanya-tanya apa yang diketahui, bagaimana pandangan saya terhadap keluarga atau hubungan di masa lalu. Maksudnya di masa lalu itu reinkarnasi sebelumnya, sebelum menjadi saya saat ini. Pertama, ketika kita bertemu seseorang atau banyak orang, dia, mereka, kamu, siapapun, misalnya ada yang juga menonton video ini merasa pernah kenal dengan saya mungkin, atau bisa jadi kita pernah ketemu pada kehidupan sebelumnya. Dan pertama, ciri-ciri yang pertama itu saat kita bertemu dengan orang, kita merasakan orang itu tidak asing dan merasakan kedekatan atau perasaan yang spesial kepada orang itu, terserah itu berjenis kelamin cowok atau cewek. Belum tentu juga di masa lalunya dia adalah sama seperti sekarang, cowok atau cewek. Bisa jadi sekarang itu dia cowok, yang dulunya itu dia cewek, dan sebagainya. Perasaan itu sepertinya ada perasaan yang spesial, seperti kita melihat orang itu merasakan sebuah keterikatan atau perasaan khusus, seperti kita sudah pernah bertemu dengan dia, merasa kenal dekat dengan dia, merasa seperti berhutang budi, atau kita pernah membantu dia dan sebagainya. Dia pun merasakan perasaan pasti yang sama. Tidak mungkin istilahnya buah jeruk itu dibelah menjadi dua, sebagian itu rasanya asam, sebagian itu rasa manis, pasti rasanya sama. Jika jeruk itu rasanya asam, kedua-duanya pasti akan asam, belahan-belahan itu. Seperti itulah cerita hubungan past life yang kita hadapi saat ini. Dan selanjutnya, seperti saat kalian sedang bertatapan. Saat kita sedang bertatapan dengan orang yang tidak kenal, namun dia tersebut adalah punya hubungan di masa lalu, yaitu past life. Kita melihat dia itu seperti kita melihat saudara kita sendiri, walaupun istilahnya kita baru kenal sekarang gitu, ataupun kita sudah bertemu berkali-kali di kehidupan saat ini, namun belum ada ikatan atau jabat tangan persahabatan, itu kita sudah merasa dekat sama dia. Kita juga mengetahui apa yang dia rasakan, apa yang dia takuti, apa yang dia sukai, ataupun apa yang dia tidak sukai, serta sebaliknya gitu. Itu hubungan antara batin past life keluarga. Beda lagi dengan past life yang bukan keluarga atau pernah mungkin menjadi musuh di masa lalu. Itu memang sebenarnya kita melihat dia itu seperti melihat perasaan kesal atau perasaan benci, tapi masa lalu biarkan berlalu, karena masa yang lalu itu tidak bisa dirubah lagi dengan menjalankan aktivitas di masa yang sekarang. Jadi kita ubah hubungan tersebut. Di masa lalu memang kita istilahnya bermusuhan, tapi kita tidak
bisa memaksakan diri kita tetap menjadi musuh. Ya, kita tetap bisa menjadi atau menjalin hubungan sebagai teman, sebagai sahabat, walaupun hati kita terkadang menolak. Karena biasa rasa saling membenci itu pasti ada. Orang suci pun, orang spiritual tingkat tinggi, perasaan membenci atau perasaan kesal itu pasti tetap ada. Karena selama kita masih menempati badan fisik, semua perasaan itu masih bisa bercampur aduk. Jika ada yang ingin bertanya tentang past life, tentang twin flame, tentang light walker, tentang starseed, tentang empath, indigo termasuk, boleh tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan yang layak atau yang saya anggap bagus, saya akan memberikan giveaway buku karangan dari saya. Saya berikan gratis untuk 2 orang yang beruntung, apalagi kalau dia itu adalah past life di masa lalu saya. Dan selanjutnya next, jika kalian sudah kenal dengan past life di masa lalu atau hubungan keterikatan keluarga ataupun lebih dari keluarga, sahabat dan seterusnya, pasti kita atau dia berusaha menjadi yang terbaik untuk diri kita. Bukan terbaik dalam artian ingin mencintai atau ingin memiliki, tapi hanya sebatas rasa agar bisa membuat kita bahagia, bahkan sebaliknya. Karena kebahagiaan itu bisa terjalin atau bisa terjadi oleh 2 rasa. Kita bisa membuat dia bahagia, kita pun bisa bahagia berkali-kali lipat, dan sebaliknya. Kemungkinan yang terjadi juga pasti suatu saat dia akan mengkritikmu. Kritik dalam artian istilahnya membuat dirimu untuk menjadi lebih baik dan menjadi individu atau pribadi yang lebih bagus agar bisa dirubah. Kita pun juga akan begitu. Kita terus istilahnya untuk membuat dirinya semakin sukses. Kita tidak mungkin istilahnya menjatuhkan past life atau hubungan dari masa lalu. Kita tetap membantu dan mengeluarkan unek-unek kita untuk dia juga pahami dan dia juga laksanakan. Apalagi kita punya satu tim, satu grup atau satu kehidupan sosial bersama, dijamin hasilnya pasti akan lebih bagus dalam dunia fisik ini, dan bisa dilanjutkan ke dalam tahap spiritual. Dan spiritual itu akan kita bahas, yaitu 1. Yang pertama, ini khusus hubungan past life yang sangat dekat di masa lalu. Yang pertama itu adalah perasaan aneh saat kita melihat pertama kali. Melihat pertama kali itu kita sudah mengenali dia seperti tadi yang saya bilang lebih awal. Kita melihat pertama kali, kita sudah merasakan perasaan atau sensasi aneh yang begitu dekat, begitu melekat yang pernah terjadi kepada kita berdua, atau mungkin saat itu ada beberapa orang tuh terhubung tuh, kita bisa merasakan asal kita pernah dekat, pernah kita menjalin suatu persahabatan dan sebagainya. Yang kedua, kita merasa bahwa orang ini akan menjadi atau memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Bisa saja menjadi motivator atau bisa saja menjadi sahabat yang akan membangkitkan spiritual kita ataupun usaha kita, baik di dunia fisik maupun di dunia lain. Yang ketiga, kita bisa menjalin hubungan atau persahabatan yang sangat dekat, yang sangat melebihi persaudaraan dalam waktu yang sangat singkat, berbeda dengan karakter-karakter orang pada sebelumnya. Yang keempat, kita merasa
atau berkata dalam hati, akhirnya saya telah menemukan tempat berpijak, tempat di mana saya bisa berbagi, sharing, bertukar pikiran, bertukar pengalaman kepada orang ini. Dan kelima, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus ditolak, tanpa harus menghakimi, karena itu adalah hal yang mutlak. Terserah mereka menuduh kita macam-macam atau mereka berpikir tentang kita macam-macam, yang pasti kita sudah menjadi seutuhnya manusia yang merasakan bagaimana layaknya menjadi seorang manusia dalam kehidupan ini, serta menyelesaikan misi-misi ataupun tujuan hidup kita. Yang selanjutnya, kita membuat hubungan yin dan yang dalam kehidupan kita, di mana kita saat merasakan kegelapan, dia yang akan menerangi, dan di mana dia juga merasakan kesunyian, maka kita yang akan membuat kesunyian itu menjadi lebih ceria. Dan sebaliknya, perputaran. Selanjutnya, dia akan membuat atau memberi kita, istilahnya membuat diri kita jauh menjadi lebih baik dan seutuhnya menjadi seorang pribadi yang sudah kita anggap sempurna. Jadi kita merasa banyak perubahan yang kita alami setelah kenal dengan dia. Perubahan dalam bidang keseluruhan, baik dalam spiritual, dalam usaha, dan kegiatan, misalnya rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya, kita memiliki hubungan energi dengan mereka, dengan dia. Istilahnya hubungan energi itu seperti membuat energi kita positif. Misalnya kita mempunyai problem di kantor, problem atau permasalahan di kantor, kita bertemu dengan dia pas live kita, maka perasaan kesal, kekecewaan itu akan perlahan-lahan seperti memudar. Itulah uniknya, itulah keajaiban orang spiritual yang bertemu dengan past life. Walaupun istilahnya spiritualnya itu belum bangkit, saat bertemu dengan past life, tiba-tiba akan terjadi kebangkitan spiritual. Dan yang terakhir, sebenarnya sih masih banyak penjelasan-penjelasan atau ciri-ciri seperti itu. Yang terakhir, seperti kita sudah sekian kali atau sekian lama kita hidup, akhirnya kita dipertemukan saat ini dengan dia yang sudah kita lama tunggu-tunggu, mungkin sudah menghabiskan semasa umur atau semasa hidup kita di masa lalu, dan akhirnya kita ketemu. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, saran, komentar untuk next video, terserah itu tentang spiritual, tentang keagamaan, tentang makhluk-makhluk gaib, saya akan dengan senang hati membuat video atau menulis atau membalas balasan sahabat-sahabat yang sudah subscribe, sudah follow, sudah sering berkomentar, baik itu video tentang mantram, tentang perjalanan pura, dan tentang cerita-cerita saat ini. Terima kasih. Halo, selamat jam segini. Bertemu lagi dengan saya Ghost Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang memang ditanya atau ditunjukkan kepada saya. Ntar tak cek dulu. Yang pertama, bagaimana kalau pasangan twin flame kita itu ada yang sudah sadar dengan dunia spiritualnya dan satunya lagi belum sadar? Bagaimana cara agar yang belum sadar itu bisa tahu tentang karakter spiritual yang kita jalani?
Dan yang sudah saya balas di sini itu yang penting kita bisa sinkron dalam segi spiritual dan nyata. Maksudnya itu kita dengan dia itu kita bisa sinkron melalui via atau roh sejati kita. Misalnya dia masih belum bangkit spiritualnya, kita membantu dia untuk mendalami meditasi ataupun mengajarkan kebaikan-kebaikan agar energi positif dalam diri kita bisa lebih terbuka, dan mata batin, mata ketiga juga bisa lebih terlihat lebih jelas apa yang kita rasakan nantinya terhadap pasangan twin flame kita. Kita juga harus saling mengerti agar tidak memaksakan kehendak dan istilahnya saling berkonsultasi antar pasangan kita tersebut. Ingat, twin flame itu belum tentu pasangan kita, atau ingat, twin flame itu tidak mesti harus pasangan kita dalam dunia nyata. Istilahnya pasangan sebagai suami istri tidak mesti, karena malah jika kita menjadi suami istri dalam metode twin flame itu terkadang energinya bisa saling bertolak. Namun jika kita tetap menjadi sahabat atau teman atau pendamping hidup kita, itu lebih bagus energinya karena lebih sinkron.